Tidak pernah merespon DC aku laku, 4 hal ini akan terjadi padamu. Yang nomor 4 ini yang paling sangat ditakuti. Jadi baiknya teman-teman disimak baik-baik dari awal sampai akhir agar kalian tahu bagaimana sih sebenarnya yang terjadi ketika sudah tidak mampu bayar di aku laku dan sampai 4 hal ini terjadi padamu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, aku laku ini merupakan pinjol besar ya setingkat multi finance. Jadi kalian mungkin tidak asing lagi. Dulu pada tahun 2015 saya pernah menggunakan aku laku. Awalnya itu tahun 2015 saya ngisi pulsa kayak gitu kan. Nah, sudah sebulan berikutnya dibayarkan, ngisi pulsa lagi. Awalnya seperti itu sampai karena terus-terusan melakukan transaksi, akhirnya ditawari limit pinjaman ya. Limit pinjaman yang muncul itu pertama kali sekitar Rp600.000 di aku laku. Ya gitulah kalau kita sudah menginstal salah satu aplikasi pinjol itu ada perasaan apa ya? Ketagihan ya, karena apa? Ditawari kemudahan, transaksi pulsa mudah, bayar listrik mudah gitu kan, hanya di genggaman saja. Nah, dari sinilah banyak yang akhirnya orang terjebak hutang pinjol, seperti di aku laku. Saya juga dulu ya, tahun 2015 pas sudah muncul limit Rp600.000, dipinjam Rp600.000 itu tenornya 30 hari ya, dan harus mengembalikan sekitar 690 ribuan lah, sekitar itu pokoknya 690 ribuan dari Rp600.000. Dan seiring berjalan waktu itu kan limit akan terus bertambah, tapi kalau di aku laku sejauh pengalaman saya itu limit paling besar paling sekitar 2 juta atau 3 juta rupiah ya, tidak dikasih besar. Dan itu juga persyaratan yang diminta itu waktu itu ada foto KTP, dan seiring berjalan waktu minta foto kartu keluarga juga ya di aku laku. Jadi tujuannya katanya untuk meningkatkan limit, tapi faktanya setelah memberikan foto kartu keluarga juga tetap saja limitnya sekitar 2 juta sampai 3 juta rupiah saja. Jadi teman-teman mungkin ada yang sudah pengalaman menggunakan aku laku, silakan dituliskan di kolom komentar. Nah, yang jadi permasalahan sekarang di tahun 2026 ini, terutama bulan Juli, banyak isu yang menyampaikan bahwa Kang sekarang mah katanya gagal bayar di aku laku ini betul-betul bahaya gitu, betul beresiko tinggi gitu. Ya teman-teman, ketika kalian berutang di pinjol itu sangat beresiko ya. Mau itu aku laku atau pinjol yang lain. Sekali saja kalian berutang di pinjol ini beresiko tinggi teman-teman. Bisa kehilangan uang ya, bisa kehilangan keresahan mental, bisa timbul kepanikan di kemudian hari. Nah, hal ini yang banyak tidak disadari ya oleh orang-orang yang menggunakan pinjol. Akhirnya ketika mereka mendapatkan hal tersebut, panik, bingung, cemas gitu kan. Melihat berita, melihat postingan, melihat tulisan di kolom komentar juga sudah ketakutan. Karena apa? Dari awal mereka nggak menyangka ketika berutang di pinjol itu endingnya akan seperti itu. Nah, seperti pinjam uang di aku laku juga ya, teman-teman pasti banyak ya yang sudah mengalami ketakutan saat jatuh tempo tidak mampu bayar, awalnya sudah berupaya dibayarkan tepat waktu, dirawat terus dengan alasan takut data-data jadi jelek, takut didatangi DC lapangan, dan takut butuh lagi gitu kan, butuh pinjaman lagi, ingin limit semakin besar, akhirnya terus dirawat utang di aku laku dari limit 600.000 naik ke limit 1 juta, lancar bayar ditambah lagi jadi 1.200.000, terus pelan-pelan kayak itu tanpa sadar. Untuk mencapai limit yang lebih besar tersebut, itu uang kita yang disetorkan ke aku laku itu udah cukup besar karena ada bunganya. Nah, dari sini banyak yang nggak sadar ya, secara pelan-pelan, secara perlahan gitu, seolah-olah kita itu sedang dimiskinkan. Kenapa? Ya ada bunga tadi, ada bunga pinjaman dari uang yang kita pinjam tadi ya. Makanya teman-teman harus sadar dari awal, hati-hati ketika ingin memutuskan berutang di pinjol, baik aku laku atau pinjol yang lain. Kalian harus siap-siap ya, siap mental, siap segala sesuatunya, karena suatu saat nanti kalian akan kesulitan untuk keluar dari lingkaran utang pinjol ya, akan kesulitan. Dan saat mengalami sulit, bingung, lalu sudah mendapatkan hal yang tanpa kalian duga sebelumnya, nah ini yang akan berakibat merusak mental kalian, kerusakan mental ya, keresahan mental, kehilangan uang, bahkan sampai harta benda ada yang tergerus, rumah tangga ada yang sampai berantakan,
berantem dengan saudara, berantem dengan tetangga, karena berbagai hal yang diakibatkan karena berutang di pinjol, ya. Jadi saya hanya menyampaikan waspada buat teman-teman yang belum pernah berutang di pinjol, sebaiknya jauhi pinjol ya, karena ini sangat beresiko tinggi. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur berutang di pinjol, saya selalu pesankan, kalau kalian sudah berupaya bayar dan menemukan situasi tidak mampu bayar, jangan gali lubang tutup lubang. Stop di satu lubang utang. Kalau sudah tidak mampu bayar, terima resikonya. Daripada kalian membayarkan hutang di satu pinjol dengan minjam ke aplikasi pinjol lain, itu bukan solusi ya. Kalian sudah punya utang di satu pinjol, tidak mampu bayar, pinjam uang ke tetangga, pinjam uang ke bank, pinjam uang ke saudara, gadai aset, jual-jual barang yang berharga, itu bukan solusi teman-teman. Utang pinjol ini apa ya, kalau misalkan kalian sudah paham betul, ini beresiko tinggi. Semua yang kalian miliki itu pelan-pelan akan tergerus tanpa kalian menyadarinya. Mungkin ini seolah-olah apa ya, tabu atau hayalan atau apa, tapi fakta yang terjadi seperti itu teman-teman ya. Fakta yang terjadi seperti itu. Orang yang berutang di pinjol setelah masuk di sistem pinjol, selain data kita tidak ada jaminan 100% aman, nah kita itu akan mengalami sesuatu yang bikin kita itu bingung gitu, gak bisa keluar dari situ, dari lingkaran hutang tersebut. Makanya jangan membuat hutang baru untuk melunasi hutang yang sebelumnya. Tidak mampu bayar di aku laku, sudah berhenti. Ya, berhenti saja, jangan nambah hutang, apalagi install aplikasi lain. Oke? Nah, mengenai hal yang akan terjadi ketika kalian sudah tidak mampu bayar di aku laku, lalu kalian karena mungkin takut mental kalian rusak, bingung, cemas, akhirnya kalian memutuskan untuk tidak pernah merespon penagihan DC aku laku. Nah, siapa yang sudah melakukan hal itu, tuliskan di kolom komentar. Merespon penagihan, tidak merespon penagihan, itu sebenarnya hak sebagai debitur ya. Kalau ternyata penagihannya justru malah membuat mental kita hancur, membuat kita bingung, panik, dan akhirnya malas-malesan untuk bekerja, tidak ada salahnya kalian memutus komunikasinya, tidak meresponnya ya, untuk menyelamatkan mental. Tapi kalau penagihannya hanya reminder, ya hanya mengingatkan biasa, itu kalian nggak usah lah, nggak usah ganti-ganti nomor, sudahlah, biarin aja gitu. Kalau memang kalian saat ini tidak mampu bayar, biarin aja dulu penagihan seperti itu. Lebih baik kalian fokuskan bagaimana caranya mencari uang atau mencari penghasilan tambahan. Ya minimal kalau hutang kalian misalkan di satu aplikasi itu hanya 1 juta rupiah, ya insya Allah kalau kalian nabung dulu ya sampai terkumpul 1 juta rupiah lalu mau dikembalikan kan lebih ringan. Beda lagi ketika kalian sudah terlanjur berutang di satu pinjol, di aku laku tidak mampu bayar, pinjam lagi ke aplikasi lain dibayarkan ya. Sementara untuk melunasi satu utang di satu aplikasi 1 juta rupiah butuh pinjam 2 atau 3 aplikasi pinjol lain, karena pinjol lain itu tidak akan pernah mencairkan dana yang besar ya. Misalkan yang dicairkan itu hanya 300.000 rupiah, 500.000 rupiah, sehingga untuk melunasi utang di satu aplikasi 1 juta rupiah butuh 3 aplikasi setidaknya. Dan kalau sudah dilunasi yang 1 juta rupiah di aku laku, utang kamu jadi 3 aplikasi. Dari sinilah awal dimulainya dimiskinkan tanpa kamu sadari. Ya makanya stop, kalau sudah tidak mampu bayar di satu aplikasi aku laku, berhenti. Jangan nambah hutang ke aplikasi lain, jangan pinjam sana sini. Cukup, mending kumpulkan uangnya sampai uangnya tersebut cukup untuk melunasi hutang kamu di satu aplikasi. Dan kalau sudah dilunasi, jangan pinjam lagi. Kalau kalian sudah melunasi utang di aku laku, pinjam lagi percuma. Nanti kalian akan kesulitan bayar juga, akan menemukan mentok tidak mampu bayar juga. Jadi percuma, sudah dilunasi, sudah. Jangan pinjam lagi. Oke, jangan gali lubang, tutup lubang. Oke, setelah tidak mampu bayar, lalu tidak pernah merespon penagihan DC aku laku. 4 hal ini terjadi pada kalian. Ya, terjadi teman-teman. Secara apa ya, real ya, ini terjadi. Pertama, kalian akan dihubungi ya nomor kontak darurat. Jadi ketika pinjam uang di aku laku itu, misalkan kalian diminta emergency call ya, nomor kontak darurat, satu nomor HP, bisa saja temanmu atau saudaramu. Ketika kalian sudah tidak mampu bayar ya di satu aplikasi tersebut dan kalian berupaya karena ingin menyelamatkan mental dan tidak pernah merespon DC aku laku, akhirnya nomor kontak darurat dihubungi. Ya, dihubungi ke nomor kontak darurat kalau tujuannya hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur, itu tidak masalah ya, karena memang seperti itu prosedurnya. Tapi ketika kontak darurat dihubungi, ditagih
lalu kontak darurat tersebut dijadikan debt collector kedua untuk menagih kalian, nah itu tidak boleh. Jadi penagihan pinjol itu tidak boleh menagih ke orang lain selain debitur, tidak boleh menagih ke kontak darurat, ya. Lalu yang kedua yang terjadi itu DC pinjol aku laku nagih ke kantor. Nah, kalau misalkan DC pinjol aku laku nagih ke kantor, nah ini tidak boleh. Tapi kalau untuk hanya mengkonfirmasi keberadaan debitur itu boleh-boleh saja. Jadi menanyakan apakah benar kerja di situ, sudah, jadi nggak diceritakan, dia ini punya utang, nggak dibayar, kabur, nggak merespon. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Makanya kalian harus pahami aturan OJK, baik POJK nomor 222 tahun 2023 ataupun SEOJK. Dan pokoknya aturan OJK itu semua pelajari yang berkaitan dengan penagihan pinjol, ya, aturan penerapan persentase bunga, dan lain. Kalian pelajari. Jadi ketika kalian menghadapi sesuatu hal sulit dan terjadi ketika diteror ke kantor, kalian tahu aturannya, ya, bahwa penagihan itu tidak boleh menagih ke kantor. Ya, lalu yang ketiga yang terjadi, ini sesuatu hal yang menakutkan pula, ya. DC pinjol melakukan skip tracing atau pelacakan lokasi. Nah, ini juga kalau kita yang awam nggak tahu apa sih skip tracing, apa sih pelacakan lokasi, sebenarnya ini hal yang sepele, teman-teman. DC pinjol ataupun pihak ketiga dari penagihan atau pihak ketiga penagihan atau vendor yang bekerja sama dengan aku laku, dia pastikan akan berupaya bagaimana caranya agar bisa menghubungi debitur yang sudah tidak meresponnya. Ya, salah satunya yaitu, ya, menghubungi ke kantor, menghubungi kontak darurat, mendatangi ke alamatnya gitu kan, mencari, nanya-nanya ke teman-teman yang ada di kontaknya, itu bisa saja terjadi, ya. Kalau untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur itu nggak masalah, tapi kalau udah neror, udah mempermalukan, menakut-nakuti dan lain, itu sudah melanggar aturan penagihan. Jadi kalau kalian mendapatkan informasi bahwa kalau tidak mampu bayar dan gagal bayar di aku laku akan DC pinjol akan melakukan skip tracing, ya udah, nggak usah dibikin kepanikan, biarkan mereka menjalankan tugasnya. Tugas kita kan pertama gak harus panik, tetap tenang, jangan bingung, cari rezeki, cari peluang rezeki lain. Ya minimal kalau misalnya hutang kalian di aku laku hanya 1 juta rupiah, ya kalau kalian kumpulkan gitu kan, dilunasi insya Allah bisa. Tapi kalau kalian bayarkan dengan cara membuat hutang baru, apalagi pinjam ke aplikasi lain, bukan solusi. Nanti kalian hutangnya akan makin nambah. Oke, lalu yang keempat, ini yang paling ditakuti, teman-teman. Kalau sudah tidak mampu bayar di aku laku, lalu tidak pernah meresponnya, ya, DC aku laku itu atau DC lapangan akan datang ke rumah. Ya, jadi ini hal yang sangat ditakut-takuti karena apa? Terlalu banyak melihat postingan di luaran sana bahwa DC lapangan itu arogan, kasar, bentak-bentak dan lain. Itu video-video yang beredar di luaran sana itu bisa membuat mental nasabahnya runtuh, ya, ketakutan luar biasa, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidup. Nah, ini fatal, teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Hanya karena tidak mampu bayar di pinjol aku laku, lalu karena ketakutan, kepanikan, membayangkan sesuatu yang belum tentu terjadi, kalian akhirnya mengakhiri hidup. Tidak boleh terjadi, teman-teman. DC lapangan aku laku datang ke rumah berdasarkan surat tugas dari perusahaannya. Ya, baik itu dia pihak ketiga, pokoknya dia terikat dengan aturan. Ya, makanya pelajari, ya, aturan OJK tentang bab penagihan. Lalu ketika kalian mentok didatangi DC lapangan dari aku laku, yang harus kalian lakukan adalah kalau sudah ada di rumah, ya, kalian ada di rumah dan DC aku laku atau DC lapangan aku laku datang, ya sudah, hadapi saja, tapi jangan dulu berbicara masalah utang piutang, ya, karena apa? DC lapangan ini orang lain, orang nggak kita kenal siapa dia. Utang piutang ini privasi kita, jangan diceritakan pada orang yang tidak kita kenal sebelumnya, kecuali kalau untuk diceritakan ke pasangan atau ke keluarga yang tinggal satu rumah, boleh, untuk mengurangi beban pikiran kalian. Jadi jangan ditutup-tutupi. Kalau ke DC lapangan yang datang ke rumah nggak boleh sembarangan diceritain, kecuali kalian tanyakan dulu identitasnya, KTP-nya, ID card-nya, surat tugas penagihan, sertifikat penagihan, surat kuasa penagihan, semuanya dibawa, diperlihatkan. Nah, ada rincian hutang atas nama kalian. Jadi baru tahu, oh ini benar dari aku laku. Nah, barulah kalian boleh berbicara masalah utang piutang. Sampaikan sejujurnya, kalau kalian sudah tidak mampu bayar, sampaikan aja.
Ya, daripada kalian belat-belit, kalau tidak mampu bayar, nggak ada uang, sudah sampaikan sejujurnya, tidak mampu lagi bayar, terserah seperti apa nanti si DC lapangan akan bersikap apa. Penting kalian harus punya dokumentasi, punya rekaman video. Jadi kalau DC lapangan tersebut tiba-tiba melakukan hal yang di luar aturan, kalian punya buktinya. Kumpulkan buktinya, nggak harus disebarluaskan, simpan aja untuk arsip. Siapa tahu kalau kedepannya ada proses selanjutnya, kalian punya bukti. Semua penagihan, baik itu chat WA, email, ataupun rekaman suara, atau rekaman video DC lapangan datang ke rumah, semua kalian kumpulkan buat arsip. Jangan hilang, ya. Itu kalau sudah melanggar aturan, kalian boleh melaporkannya. Atau misalnya nanti ke depannya ada proses selanjutnya dikumpulkan. Ya, jadi sekali lagi, apapun yang terjadi ketika kalian sudah tidak mampu bayar pinjol aku-laku, ya, nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah takut. Ya, itu sebuah resiko yang memang kita harus ikhlas menerimanya. Pasti terjadi, sekali saja kalian berutang di pinjol manapun, termasuk aku-laku, akan ada sesuatu hal yang tanpa kalian sadari, berupa ketakutan, kepanikan, dan kebingungan apa yang harus dilakukan. Nah, sudah yang penting, jangan gali lubang, tutup lubang. Stop di satu lubang utang. Jadi utangmu tidak melebar kemana-mana. Oke, teman-teman, itu adalah 4 hal yang akan terjadi ketika sudah tidak mampu bayar di aku-laku. Jadi kuncinya apa? Gak usah panik, teman-teman. Tetap tenang, fokus saja bagaimana caranya kalian tetap beraktivitas sehari-hari. Jangan karena diteror, jangan kalian ditakut-takuti akan didatangi DC lapangan, akhirnya kalian berhenti kerja. Tidak boleh, teman-teman. Ada keluarga yang harus kalian perjuangkan. Ada hal yang lebih pantas untuk diperjuangkan daripada terus memperjuangkan pinjol. Ya, bangkit dari keterpurukan, cari rezeki yang lebih halal, insya Allah hidupmu akan baik-baik saja. Oke, dan ingat, kalian harus tetap minta pertolongan sama Allah, karena segala permasalahan ini yang terjadi pada kalian asalnya dari Allah. Kembalikan sama Allah. Minta ampun sama Allah, tobat, dan minta bantuan sama Allah agar diberikan solusi atas semua permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Gak perlu panik lagi, tenang. Ada Allah yang akan menolongmu. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.